Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novel Yusufnya dengan NIM 230456. Saya mahasiswa pendidikan sejarah berkuliah di Universitas Negeri Padang. Untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu membuka kuliah strategi pembelajaran sejarah yang diampukan oleh Pak Wahidul dan Pak Rizal. Selamat menyaksikan. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pengelolaan kelas dalam pembelajaran sejarah. Nah, untuk pengelolaan kelas itu ada dibagi dua, yaitu pengelolaan pembelajaran sejarah secara daring ya, dan pengelolaan secara luring. Sebelum ingin masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan apa itu secara daring dan secara luring. Daring itulah dalam jaringan dan luring adalah luar jaringan. Itulah konteks kan, kita tahu semua. Daring itu lahir dan sekarang booming itu karena waktu itu pada tahun 2019 terjadinya wabah COVID-19. Jadi dunia ingin melakukan inovasi kepada sistem pembelajaran karena tidak mungkin untuk dilaksanakan secara luring. Nah, sampai sekarang kok masih dipakai padahal wabah itu sudah selesai gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saat ini, apakah belajar secara daring itu lebih optimal daripada luring gitu? Ya, seperti yang kita tahu sekarang kan, bahkan sampai saat ini walaupun wabah tidak ada, secara daring itu tuh tak kenapa lebih optimal. Nah, mari kita menjawab pertanyaan tersebut, dan saya menggunakan 5 contoh artikel, yaitu pendidikan multikultural seperti dilihat ya. Yang kedua, pengembangan media teknologi, lalu ada pengembangan media pembelajaran multimedia, ada belajar sejarah berbasis blended learning atau studi kasus, selanjutnya ada evaluasi belajar sejarah berdasarkan aplikasi Kahoot. Nah, dari 5 yang saudara dan saudari lihat ini, semua itu tuh bisa dilaksanakan secara daring, nggak perlu dilaksanakan secara luring. Lantas apa yang dilakukan sekarang kan? Apa kok masih daring? Kenapa nggak luring aja padahal wabah selesai? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ternyata karena secara daring itu lebih gampang dan terlihat lebih apa gitu. Kita tidak perlu pergi sekolah, kita tinggal di rumah gitu. Itu secara apa? Lebih gampang gitu. Namun kurangnya, teman saya akan jelaskan kurangnya. Misalnya seperti contohnya, menggunakan aplikasi Kahoot. Dan ini keuntungannya karena mengirimkan link atau menggunakan aplikasi secara daring itu tuh lebih enaknya secara daring juga, jangan luring. Kalau luring itu kan mengeluarkan miskomunikasi. Nah, kalau untuk yang ini untuk blended learning gitu, terus di kasus itu kan susah secara daring karena siswa-siswa tersebut tidak pergi ke lapangan. Terus bagaimana caranya? Apakah cuma dengan dari rumah dengan siswa bisa langsung? Bisa, tapi tidak optimal. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, mana yang lebih optimal antara daring atau luring, itu sama-sama optimal, namun berada di bagiannya masing-masing gitu. Jika dikatakan untuk daring, mungkin yang ini cocok gitu. Yang pengembangan media teknologi gitu kan, mungkin itu lebih cocok gitu. Misalnya kayak ini contohnya tuh kayak di dalam Zoom lah gitu. Ini saya baca dan ya dia menjelaskan mengenai bagaimana pembelajaran secara dalam Zoom. Lalu ada yang ini yang itu yang menggunakan secara Kahoot gitu. Itu ya secara daring lah misalnya. Kalau secara luring ya tidak optimal karena ya perlu membagikan link, perlu apa gitu kan, jadinya susah, lebih sulit. Namun jika itu blended learning gitu kan, secara studi kasus, pembelajaran secara kreatif itu melalui pekan budaya ini sudah mustahil dilakukan secara daring kan. Terus ada pengembangan media teknologi. Nah, yang terakhir kan segini, pembelajaran buklet multimedia itu kan, pembelajaran buklet multimedia mungkin bisa secara daring gitu, karena dia berbasis kode QR dan membagikan buku saja melalui online. Namun untuk ini kan lebih sulit kan, itu seperti kita ketahui dan yang ini. Nah, jadi jawabannya adalah sama-sama memiliki pertimbangannya masing-masing. Jika secara daring, maka studi kasus akan lebih sulit dan yang ini sudah tidak bisa dilaksanakan. Namun jika dilakukan daring, dan manfaatnya adalah itu mengembangkan teknologi lebih gampang, menggunakan berbasis QR untuk mengirim buku itu juga lebih gampang, dan menggunakan aplikasi Kahoot itu lebih gampang. Itulah jawaban saya. Itulah jawaban dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.